Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki bab yang ketujuh dari pembahasan Kitab Tauhid. Berkata penulis Kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala au daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan mengenakan gelang, benang dan yang semisalnya untuk menghilangkan bala atau mencegahnya. Bab termasuk kesyirikan mengenakan gelang atau benang dan yang semisalnya untuk menghilangkan satu musibah, bala atau penyakit, ataupun untuk menangkalnya. Jemaah sekalian, pembahasan kita di dalam bab ini adalah tentang kesyirikan di dalam sebab. Kesyirikan di dalam sebab. Bahwasannya setiap hamba harus meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu untuk menetapkan sesuatu itu adalah sebab. Apakah sebab untuk mendapatkan manfaat, ataukah sebab untuk menolak mudarat. Maka kita harus meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu untuk menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Sebab mendatangkan manfaat, contohnya bisa melindungi kita dari mara bahaya, atau bisa menghilangkan penyakit. Sebab yang bisa menghilangkan atau menangkal bahaya adalah yang bisa melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya, penyakit, ataupun menghilangkannya. Maka kita harus meyakini yang bisa melakukan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Maka ketika kita meyakini sesuatu adalah sebagai sebab, padahal Allah tidak menentukannya sebagai sebab, itu termasuk kategori kesyirikan. Jadi ini berlaku umum. Di sini Syekh mencontohkan apakah itu gelang, benang dan yang semisalnya. Artinya umum, apa saja, benda apa saja, makhluk apa saja yang kita yakini adalah sebab yang bisa memberi manfaat atau menangkal bahaya, padahal Allah tidak menetapkan hal itu sebagai sebab untuk menangkal bahaya atau memberi manfaat, maka itu adalah syirik. Itu adalah kesyirikan. Oleh karena itu jemaah sekalian, perlu dipahami, ulama menerangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di alam ini ada dua macam sebab. Yang pertama disebut sebab syar'i, yang kedua sebab kauni. Sebab syar'i itu contohnya adalah ruqyah syar'iyah. Kita membacakan ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu seseorang yang sakit bisa sembuh. Dengan sebab itu orang yang sakit bisa sembuh. Al-Quran itu namanya sebab syar'i. Allah telah menentukan
membacakan Al-Quran adalah sebab kesembuhan. Yang kedua disebut sebab kauni, yaitu sebab yang Allah ciptakan di alam ini, Allah tentukan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Nah jemaah sekalian, untuk mengetahui sebab kauni ini tidak ada caranya kecuali dengan dua cara. Kalau kita tidak bisa menentukan sesuatu sebagai sebab kauni dengan dua cara ini atau salah satunya, maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Apa dua cara itu? Yang pertama melalui cara syar'i, yaitu melalui dalil Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, di dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang madu, fihi syifa, di dalamnya ada kesembuhan. Maka kita pun paham madu adalah sebab kesembuhan. Walaupun kita nggak melakukan penelitian ilmiah, kita harus yakin madu itu adalah sebab kesembuhan karena Allah yang mengabarkannya. Bahkan andai sebuah penelitian mengatakan sebaliknya, maka kita nggak percaya. Kita lebih percaya kepada Al-Quran dibandingkan penelitian manusia. Karena itu sering terjadi, manusia sekarang dia meneliti, dia belum dapat, nanti di kemudian hari dia teliti, baru dia dapat hakikatnya. Contoh lain, Rasulullah SAW bersabda tentang al-habbatus sauda. Inna fil habbatis sauda shifa'an min kulli da. Sesungguhnya di dalam al-habbatus sauda itu ada obat bagi segala penyakit. Ini cara yang pertama. Kita ketahui satu benda itu adalah sebab yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat melalui jalan wahyu. Kemudian cara yang kedua adalah melalui percobaan yang ilmiah serta masuk akal. Ya, contohnya apa yang dilakukan oleh para peneliti atau ilmuwan atau para dokter ataupun apoteker. Mereka meneliti, mereka temukan di satu tanaman misalkan dia mengandung zat tertentu, ternyata zat itu bisa menangkal penyakit tertentu. Ya, itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka ini cara yang kedua. Dari situ pun kita paham, berarti ini adalah sebab yang Allah ciptakan untuk mendatangkan satu manfaat atau menolak satu mudarat. Kalau kita tidak bisa membuktikan sesuatu itu sebagai sebab, tidak melalui jalan wahyu, tidak pula melalui percobaan yang ilmiah yang masuk akal, maka meyakininya sebagai sebab adalah kesyirikan. Ya, contohnya seseorang meyakini kerisnya misalkan, katakanlah keris, ya, keris. Kerisnya itu katanya bisa menolak setan, ya, bisa mengusir setan atau menangkal gangguan setan. Sekarang kita lihat melalui jalan yang pertama, apakah ada dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah? Ternyata tidak ada. Kemudian kita lihat jalan yang kedua, apakah itu masuk akal ilmiah atau tidak? Ternyata tidak juga. Maka meyakini keris itu atau benda apa saja, batu-batuan, di sini Syekh mencontohkan gelang atau benang, meyakininya bisa mendapatkan manfaat atau mudarat dan tidak ada cara untuk membuktikannya melalui dua cara ini, maka itu adalah kesyirikan. Dan jemaah sekalian, di sini bisa termasuk syirik besar dan bisa juga termasuk syirik kecil. Syirik besar, kalau seseorang meyakini benda itu bisa memberi manfaat dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Sedangkan syirik kecil, kalau dia meyakini itu hanyalah sebab dan Allah dialah yang memberi manfaat atau menolak mudarat, tapi dia yakini benda-benda itu hanyalah sebab, maka ini adalah syirik kecil. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa syirik kecil? Padahal dia hanya meyakini itu sebagai sebab. Allah yang menolak bahaya, Allah yang memberi manfaat, tapi kenapa masih disebut syirik kecil? Kenapa jemaah sekalian? Karena seakan-akan
dia bersekutu bersama Allah untuk menentukan itu sebagai sebab. Padahal hanya Allah yang bisa menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Dari mana kita tahu? Dari dua cara itu tadi, melalui jalan wahyu ataupun percobaan ilmiah yang masuk akal. Jamaah sekalian, inilah keterangan pengantar untuk memahami bab ini. Baik, sekarang kita masuk pembahasan dalil-dalil di dalam bab ini. Dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi. Katakan, apakah yang kalian sembah selain Allah atau kalian seru selain Allah, yaitu seru di dalam doa. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Apakah Tuhan-Tuhan kalian itu apabila Allah menghendaki kebaikan bagiku, atau sebaliknya Allah menghendaki keburukan bagiku, apakah mereka bisa menghilangkan keburukan tersebut? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Atau apabila Allah menginginkan rahmat bagiku, apakah mereka bisa menahan rahmat Allah? Jadi ini tantangan dari Allah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, yang kalian sembah selain Allah, yang kalian seru selain Allah, apabila Allah menghendaki kemudaratan bagiku, apakah mereka bisa menghilangkan kemudaratan tersebut? Atau apabila Allah menginginkan rahmat bagiku, apakah mereka bisa menahan rahmat Allah? Tentunya mereka tidak bisa. Kul hasbiyallah, katakan wahai Muhammad, cukup bagiku Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Surat Az-Zumar ayat ke-38. Jemaah sekalian, penulis rahimahullahu ta'ala berdalil dengan ayat ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa semua yang mereka sembah selain Allah, yang mereka yakini bisa memberi manfaat kepada mereka atau bisa menolak mudarat, maka Allah tegaskan mereka tidak bisa sama sekali. Jadi ini sisi pendalilannya. Semua yang mereka anggap sebagai sebab yang bisa memberi manfaat kepada mereka atau menolak kemudaratan, itu bukanlah sebab. Dalam hal ini mereka meyakini Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Maka ayat ini menegaskan kepada kita, sesuatu yang dianggap sebagai sebab padahal itu bukan sebab, maka itu adalah syirik. Apakah sebab untuk mendapatkan manfaat atau sebab untuk menolak mudarat, maka itu adalah kesyirikan. Iya. Maka siapa yang menggunakan atau meyakini pada benda-benda tertentu, walaupun dia enggak gunakan, tapi dia yakin, itu sama saja. Ini Syekh hanya memberikan contoh. Dia mengenakan, disertai dengan keyakinan, bisa menolak bala atau bisa mendatangkan manfaat. Iya. Walaupun dia enggak kenakan, tapi dia meyakini, sama saja. Itu adalah termasuk kategori kesyirikan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita betapa bodohnya orang yang mempersekutukan Allah. Karena selain Allah tidak memiliki kekuasaan untuk memberi manfaat atau menolak mudarat bagi orang yang menyembahnya. Terus kenapa disembah? Sedikit pun gak bisa memberi manfaat, sedikit pun tidak bisa menimpakan satu mara bahaya. Kenapa disembah? Maka tidak lain menyembahnya adalah kebodohan. Yang patut disembah hanyalah Allah, yang memberikan manfaat dan melindungi kita dari segenap mara bahaya. Kemudian ayat yang mulia ini juga terkandung pelajaran bagi kita
wajibnya untuk selalu bergantung hanya kepada Allah dan memasrahkan urusan-urusan kita kepada Allah. Sebagaimana Allah tegaskan di akhir ayat, kul hasbi Allah. Katakanlah, hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Ini doa yang hendaklah kita baca. Hasbi Allah. Kalau kita tambah lagi wa ni'mal wakil, maka itu lebih sempurna. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke dalam api, maka beliau mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebagai penolongku, dan hanya kepadanya lah sebaik-baiknya tempat aku bertawakal. Jadi hendaklah seorang yang beriman itu bertawakal hanya kepada Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, di sini orang yang bergantung pada benda-benda untuk mendapatkan manfaat dan menolak kemudaratan, dia memiliki dua macam kesyirikan. Pertama, syirik dalam rububiyah, karena dia meyakini selain Allah bisa memberikan manfaat atau menimpakan mudarat, atau menentukan sesuatu sebagai sebab manfaat atau menghilangkan mudarat. Ini syirik dalam rububiyah. Kemudian tatkala hatinya bergantung kepada benda tersebut, maka itu adalah syirik dalam uluhiyah. Dalam hal apa maksudnya di sini jemaah sekalian? Uluhiyahnya seperti apa? Yaitu tawakal. Tawakal itu adalah ibadah. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hendaklah hanya kepadanya manusia itu bertawakal. Maka siapa yang bertawakal kepada benda-benda ini, berarti dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, An Imran bin Husain, dari sahabat yang mulia Imran bin Husain. Beliau adalah salah seorang sahabat yang terkenal masuk Islam pada tahun penaklukan Khaybar dan wafat pada tahun 52 Hijriah di Basrah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang di tangannya ada gelang dari tembaga atau kuningan. Faqala ma hadhihi, maka Nabi SAW bertanya, apa ini? Qala minal wahina. Orang itu menjawab, ini untuk menangkal penyakit. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskan itu, karena itu tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya kalau kamu mati dan benda itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bih. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Jamaah sekalian, hadis ini sangat tegas sekali menjelaskan kepada kita larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan benda-benda tertentu dengan keyakinan bisa memberi manfaat atau menolak bahaya. Dalam hal ini, di hadis ini dikatakan bisa menangkal penyakit. Maka Rasulullah SAW melarang keras perbuatan dan keyakinan tersebut, menunjukkan kepada kita hal itu adalah termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Kemudian Rasulullah SAW bahkan mengingatkan dengan sangat keras, kalau kamu mati dan benda itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Artinya apa? Kamu gak akan masuk surga. Tidak akan beruntung selama-lamanya, tidak akan masuk surga. Artinya itu benar-benar termasuk kategori kesyirikan. Sebab kesyirikan adalah dosa yang tidak terampuni. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada kita wajibnya
memberi pengajaran terhadap orang yang belum tahu, dan juga wajib mengingkari kemungkaran, apalagi itu adalah kesyirikan. Kalau kita melihat saudara kita melakukan syirik, maka tidak sepatutnya kita diam saja. Kalau kita diam saja, sama saja kita tidak cinta kepada saudara kita. Sebab dia terancam, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Terancam masuk neraka, kok kita biarkan? Ya. Tidak pantas jemaah sekalian kita membiarkan saudara kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Oleh karena itu, hadis ini juga menunjukkan kepada kita betapa bahayanya perbuatan syirik. Perhatikanlah jemaah sekalian, Nabi SAW menjelaskan di sini dua bahaya perbuatan syirik. Yang pertama, di dunia hanya menambah kelemahan. Di dunia hanya menambah kelemahan. Dan di akhirat yang lebih berbahaya lagi adalah terancam masuk neraka. Ya, bahkan dipastikan masuk neraka apabila seorang mati dalam keadaan musyrik, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula ulama menjelaskan hadis ini terkandung padanya pelajaran yang bisa kita petik. Hendaklah tatkala kita mengingatkan bahaya kesyirikan, hendaklah kita berusaha mencari kalimat-kalimat yang bisa menekan untuk memahamkan orang yang kita ingatkan ini bahaya, ini nggak main-main. Iya, ini Rasulullah SAW mengingatkan, lepaskan. Beliau nggak hanya mengingatkan itu, beliau tambahkan lagi keterangan. Kalau kamu nggak lepaskan, maka itu hanya akan menambah kelemahan bagimu. Dan kalau kamu sampai mati dan benda itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini kalimat yang luar biasa menekan, ya, luar biasa tegas. Maka ini yang harus kita gunakan supaya orang itu paham ini dosa benar-benar bahaya. Ya. Kemudian hadis ini juga mengingatkan kita bahwa akhir amalan kita bergantung pada pengakhirannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau sampai mati kamu masih gunakan, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Sebab itulah penentuan hari kematian kita. Apakah kita mati dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah? Iya. Kita masuk dalil yang berikutnya. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir adalah seorang sahabat yang juga terkenal, seorang sahabat yang faqih. Beliau sempat diberikan amanah untuk menjadi gubernur Mesir selama 3 tahun di masa kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu, dan beliau wafat menjelang umur 60 tahun. Iya. Secara marfu itu artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai kepada para sahabat dikatakan mauquf. Ini riwayat mauquf, artinya sampai kepada sahabat. Itu ucapan sahabat, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah marfu, artinya termasuk ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa mengenakan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Dan barang siapa mengenakan jimat yang terbuat dari batu pantai, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Diriwayatkan Imam Ahmad. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah sekalian, dalam hadis ini sangat jelas Rasulullah SAW menyatakan bahwa mengenakan jimat adalah syirik dari bentuk apa saja. Jadi semua benda itu kalau diyakini bisa memberi manfaat atau menolak mudarat, maka itulah yang disebut dengan jimat. Siapa yang menggunakan jimat dari bahan atau dari barang atau dari benda apa saja, maka itu adalah syirik. Di sini Nabi SAW mencontohkan
Di antaranya adalah batu pantai atau semacam kerang-kerang yang diyakini orang-orang musyrik jahiliyah dahulu bisa melindungi mereka dari mara bahaya atau memberi manfaat kepada mereka. Ya. Maka jelas Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengenakannya dia telah melakukan syirik. Dan syirik di sini seperti yang kita jelaskan tadi, bisa syirik besar kalau dia meyakini benda itu berguna dengan sendirinya, memberi manfaat dengan sendirinya, dan syirik kecil kalau dia meyakini benda itu hanyalah sebab dan Allah yang memberi manfaat atau menolak mudarat. Kemudian pelajaran berikutnya, dalam hadis ini ada peringatan keras. Barang siapa bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan timpakan kepadanya kebalikan dari apa yang dia harapkan. Ini hati-hati jemaah sekalian, peringatan bagi kita. Siapa yang tidak bergantung kepada Allah, dia bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan timpakan kepadanya kebalikan dari apa yang dia harapkan. Di sini dia menggunakan jimat yang terbuat dari batu pantai. Harapannya adalah supaya dia tenang hidupnya. Ternyata Nabi SAW mengatakan tidak ada ketenangan baginya. Demikian pula dia menggunakan jimat supaya urusannya lancar. Maka Nabi SAW mengatakan Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolongnya. Sebaliknya jemaah sekalian, Allah telah berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, sebagian ulama juga menjelaskan kalimat ini bisa bermakna doa. Jadi bisa bermakna pengabaran, bisa bermakna doa. Artinya apa? Rasulullah SAW mendoakan siapa yang mengenakan jimat, semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Jadi didoakan kejelekan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam hadis ini ada peringatan bagi kita bahayanya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini. Walibni Abi Hatim an Hudzaifah, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari sahabat yang mulia Hudzaifah Ibnul Yaman, salah seorang sahabat dari kaum Ansar, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, dan juga beliau adalah pemegang rahasia Rasulullah SAW, wafat pada tahun 36 Hijriah. Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu. Bahwasannya beliau melihat seseorang di tangannya ada benang untuk menolak penyakit panas, maka beliau memutuskan benang tersebut. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, ini adalah kisah ketika beliau mengunjungi muridnya yang sedang sakit. Ternyata beliau dapatkan muridnya itu masih pakai benang itu, dengan keyakinan bisa menghilangkan penyakit panas tersebut. Maka apa yang beliau lakukan? Langsung beliau potong. Ya, ini namanya merubah kemungkaran dengan tangan. Langsung beliau potong. Ya, habis potong baru kasih nasihat. Ya, karena ini adalah muridnya. Ini adalah muridnya. Jadi mudah saja beliau melakukan itu. Apa nasihat beliau? Wa tala qaulahu ta'ala. Beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka juga mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Yusuf ayat ke-106. Jemaah sekalian, ini adalah asar dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu yang juga menunjukkan kepada kita keyakinan kepada benda-benda, apakah itu benang, gelang dan yang semisalnya, bisa memberi manfaat atau menangkal bahaya ataupun menghilangkannya, adalah keyakinan yang syirik kepada Allah. Kemudian beliau juga memperingatkan dengan ayat ini bahwasannya orang yang mengaku beriman itu belum tentu beriman. Ini pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hadis ini atau dari asar ini, bahwasannya orang yang mengaku beriman belum tentu dia beriman.
Bisa jadi dia masih mempersekutukan Allah, seperti orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka yakin Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki. Mereka beriman terhadap semua itu, namun mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kewajiban mengingkari kemungkaran. Kewajiban mengingkari kemungkaran. Kalau kita lihat saudara kita melakukan satu kemungkaran, kita rubah dengan tangan. Kalau dengan tangan tidak mampu, paling tidak dengan lisan. Kalau dengan lisan juga tidak mampu, maka minimalnya kita benci dalam hati. Dan itulah kata Nabi SAW, adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Namun jemaah sekalian, ada satu kaidah penting dalam merubah kemungkaran. Tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Iya. Jadi jangan sampai kita ingin merubah kemungkaran, malah hanya memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam merubah kemungkaran harus dengan ilmu, kesabaran, dan kelemah lembutan. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai dari bab ini. Masih ada sedikit waktu. Mungkin ada tanya jawab, saya persilahkan. Waalaikumsalam. Masyarakat kita susuk kabel, apakah itu juga suatu jimat atau kodian? Susuk KB. Susuk kabel karena bisa Dapat dari mana? Dari dukun atau dari dokter? sekarang mulai didokterkan katanya. Iya. Baik. Kalau itu didapatkan dari dokter dan memang terbukti secara ilmiah bisa bisa menahan atau membatasi kelahiran, maka meyakininya dan mengenakannya berarti tidak ada masalah. Dari segi itu, dari segi apakah itu syirik atau tidak. Namun dari segi hukumnya, apakah itu halal atau haram, terkait dengan hukum KB itu sendiri, itu lain. Ya, sekarang kita lihat dulu dari segi syirik atau tidak. Kalau itu terbukti secara ilmiah, misalkan dia mengandung zat tertentu yang bisa membunuh sel telur, misalkan, maka berarti itu adalah sebab yang Allah ciptakan untuk mencegah atau memperlambat kelahiran. Maka meyakininya bukan syirik. Tapi kalau dikasih kain merah dari Mbah Fulan misalkan, ya, kemudian diyakini itu bisa menahan kelahiran, padahal enggak terbukti, baik secara syar'i maupun secara ilmiah, secara masuk akal tidak terbukti, maka meyakininya bisa memberi manfaat atau menolak mudarat adalah kesyirikan. Iya. Adapun soal hukum KB itu lain lagi. KB itu dijelaskan di dalam Fatwa Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, komite tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa yang berkedudukan di Makkah dan Madinah. KB, keluarga berencana, kalau yang dimaksudkan dengan itu adalah pembatasan kelahiran. Jadi nggak mau punya anak sama sekali tanpa ada sebab yang syar'i, tanpa ada sebab apa-apa, misalkan nggak ada sebab apa-apa, nggak mau kelahiran, kemudian dicegah, iya, maka ini hukumnya haram. Apalagi kalau memiliki sebab yang tidak syar'i. Contohnya apa? Takut nggak bisa kasih makan, ini merusak tauhid, ya. Atau takut nanti susah cari rezeki, ini rusak tauhidnya. Sebab Allah dialah pada hakikatnya yang memberi rezeki kepada kita. Iya. Jadi ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena syariat memerintahkan kita untuk memperbanyak keturunan, sementara kita melakukan sebaliknya, membatasi keturunan. Maka itu hukumnya haram. Nabi SAW bersabda, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang serta subur kandungannya, karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Iya. Tapi kalau KB yang dimaksudkan hanya sekedar mengatur jarak kelahiran, maka itu boleh. Ya, misalkan adiknya masih terlalu kecil, kalau punya anak lagi nanti adiknya nanti kakaknya tidak terurus dengan baik.
maka boleh. Mungkin kakaknya besar sedikit, baru diprogram lagi punya anak. Iya. Atau ada alasan darurat. Misalkan dokter yang terpercaya mengatakan kalau ibu ini hamil akan membahayakan dirinya, ya, bahkan mungkin sampai mematikan, maka ini boleh karena ada alasan darurat. Iya. Bahkan juga boleh digugurkan kalau sudah sempat hamil dengan syarat belum mencapai usia 4 bulan. Iya, belum mencapai usia 4 bulan. Kemudian dokter mengatakan kalau terus dibiarkan hamil, ini akan membahayakan ibunya, membahayakan wanita yang hamil tersebut, maka boleh digugurkan. Tapi kalau sudah sampai 4 bulan, dengan alasan apapun, tidak boleh digugurkan, walaupun bisa membahayakan orang tuanya. Kecuali menggugurkannya yakin, artinya dia masih bisa hidup di luar kandungan. Ya, mungkin dengan teknologi sekarang, kalau misalkan dokter mengatakan sudah umur 4 bulan, kalau terus hamil akan membahayakan ibunya, ya sudah, kita operasi saja, keluarkan, dan yakin di luar dia masih bisa hidup. Mungkin dimasukkan di semacam tabung atau yang semisalnya, dia masih bisa hidup, maka boleh. Tapi kalau dipastikan dia mati setelah dikeluarkan, maka tidak boleh, karena dalam syariat tidak boleh membunuh orang lain untuk menyelamatkan orang lain. Iya. Salah satu faedah dari hadis tentang seorang yang memakai gelang tersebut adalah wajibnya mengingkari atau menegur seseorang dalam perbuatan syirik. Apakah berdosa apabila kita tidak mengingkari orang yang kita kenal dan dia memiliki jimat karena segan dan takut menyinggung contohnya mertua sendiri? Jemaah sekalian, kata Nabi SAW, minimal benci dalam hati. Kalau kita sudah tidak mengingkari dan tidak benci dalam hati, artinya kita setuju. Kalau tidak benci kan berarti setuju, sepakat dengan kesyirikan tersebut. Maka itu juga kesyirikan. Ini bukan lagi dosa biasa, itu juga dosa kesyirikan. Iya. Jadi kita minimal benci dalam hati. Iya. Dan itulah selemah-lemah iman. Itu bukan pembolehan, tapi peringatan jangan sampai kita selemah-lemah iman. Iya. Kemudian jemaah sekalian, lebih baik kita kesampingkan rasa segan kita demi rasa cinta. Iya. Hanya karena segan, tapi kita nggak kasihan sama dia. Melakukan dosa yang besar bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Iya. Kemudian Rasulullah SAW pernah berpesan, la yamna'anna ahadakum haibatun nas ayyakula fi haqqin idza alimahu. Janganlah seseorang dari kalian dihalangi oleh rasa segan kepada manusia untuk menyampaikan yang hak apabila dia mengetahui. Jadi ini sudah pernah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sekali lagi menunjukkan lemahnya iman kita. Kalau ini terjadi, maka kita harus perbaiki. Jangan kita biarkan diri kita seperti ini. Harus kita berjuang memperbaiki iman kita. Ini ada masalah besar dalam iman kita. Kalau kita lihat kemungkaran, kita diam saja. Ya. Dan jemaah sekalian, kalaupun kita nggak bisa ngomong secara langsung, bisa saja kita pakai surat atau mungkin ada artikel kita minta dibacakan. Ya. Jadi nggak harus secara langsung, bisa dengan cara tidak langsung. Ya. Sudah habis waktu kah? 5 menit. 2 menit. Iya, pas ini 2 pertanyaan. Bagaimana kalau memakai gelang dari benang hanya untuk fashion, tanpa ada keyakinan untuk menduakan Allah? Bolehkah? Kalau untuk wanita, hal itu boleh. Itu termasuk perhiasan wanita dengan syarat tidak boleh terlihat selain mahramnya atau selain suaminya. Semua perhiasan wanita, namanya juga perhiasan. Perhiasan itu untuk mempercantik seorang wanita, dan yang pantas menikmatinya hanyalah suaminya, dan mahramnya boleh melihat tanpa syahwat, ya. Mahramnya boleh melihat tanpa syahwat, ya.
tidak boleh terlihat oleh selain mahramnya atau suaminya. Kalau terlihat, maka itu termasuk kategori tabarruj yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj atau bersolek seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Kata para ulama, yang dimaksud bersolek orang-orang jahiliyah dahulu adalah mereka mengenakan perhiasan dan terlihat oleh orang-orang atau laki-laki yang bukan mahramnya. Itu maksudnya bersolek seperti wanita jahiliyah dahulu. Adapun bagi laki-laki, maka ini bukan bukan perhiasan kaum laki-laki. Ya, bukan perhiasan kaum laki-laki. Kemudian, kalau kita perhatikan hadis ini, Nabi SAW memerintahkan sahabat ini untuk segera menangkalnya atau melepaskannya. Nabi tidak bertanya lagi, bisa nggak dibuktikan itu? Ya kan? Nabi SAW tidak bertanya lagi, bisa nggak dibuktikan gelang itu bisa menolak penyakit yang menimpa kita? Tidak. Langsung Nabi SAW suruh lepaskan. Kenapa? Karena walaupun itu bukan syirik, ya, misalkan itu bukan syirik, itu bisa mengantarkan kepada syirik, ya. Makanya ini juga yang difatwakan Syekh Shalih Al-Fauzan, demikian pula Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ketika ditanya, bolehkah memakai gelang? Bahkan ketika ditanya, bolehkah memakai gelang yang terbukti bisa memberi manfaat? Maka dua ulama besar ini, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa ini melarang. Kenapa jamaah sekalian? Khawatirnya bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Walaupun terbukti gelangnya mungkin mengandung magnet atau ion tertentu, sepatutnya dihindari. Karena bentuknya gelang, cari bentuk yang lain. Bukan karena itu syirik, tapi bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Pertanyaan yang terakhir, apakah termasuk syirik? Apakah termasuk syirik kecil bila lebih menggantungkan sebab syar'i atau kauni daripada Allah? Misal lebih percaya atau menggantungkan dokter daripada Allah. Iya benar. Kalau seseorang hatinya bergantung kepada obat, contohnya yang kita sebut tadi, madu dan habbatus sauda, ini adalah sebab syar'i. Iya. Dia yakin Allah yang menentukan itu sebagai sebab kesembuhan. Tapi hatinya bukan bergantung kepada Allah. Hatinya bergantung kepada obat tersebut. Maka ini termasuk kategori syirik kecil. Tapi kalau dia yakin obat itulah yang menyembuhkan dia, bukan Allah, itu bukan syirik kecil lagi, melainkan itu syirik besar. Dan itu insya Allah ada pembahasannya di dalam bab tawakal. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.